Kalian lihat timnas Inggris lawan Andorra. Menang 1-0 dengan penalti. Parkir bis. Gitu-gitu. Kan zaman STY banyak banget yang kritik. Tapi kenapa sekarang sibuk tompel diem-diem aja ya? 4 jenderal yang dulunya mengkritik Sintayong dan telah berhasil mengkudeta sang pelatih asal Korea kini seperti ditelan lubang buaya. Mereka adalah Bung Toel, Arya Sinulinga, Justinus Laksana, dan Akmal Marhali. Bahkan setelah timnas Indonesia gagal di kualifikasi Piala Asia U23 tampil buruk di friendly match melawan Libanon, tidak ada lagi drama-drama diundang di TV One. Bukan tanpa alasan mereka diam, tapi pelatihnya bukan lagi seorang Sintayong. Bahkan seorang Bung Valen saja buka suara soal komentator yang sekarang jarang tampil. Penasaran kemana hilangnya mereka semua? Mari kita bahas. Baru-baru ini terjadi anomali yang sangat luar biasa. Bukan tung-tung-tung sahur berpatapim atau ukalelu ukala, melainkan balerina cappuccina. Bukan juga. Tapi menurunnya performa timnas Indonesia baik di timnas senior maupun U23. Timnas Indonesia U23 gagal ke Piala Asia U23 2026. Garuda Muda kembali menjejak tanah usai sempat terbang tinggi di tahun lalu. Timnas Indonesia U23 kalah dari Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain di Sidoarjo Selasa 9 September 2025, Ana Sugerat Vandenberg takluk 0-1. Kegagalan tersebut patut disesali oleh pemain Indonesia. Pasalnya Korea Selatan mampu merebut keunggulan lebih dulu pada menit ke-6. Huang Duyun yang berdiri bebas di kotak penalti melepaskan tembakan keras ke pojok kiri gawang yang gagal dihalau oleh kiper Cahya Supriyadi. Unggul 1 gol membuat Korea Selatan lebih percaya diri dalam melancarkan serangan. Indonesia pun dipaksa lebih banyak bertahan selama 20 menit pertama. Tapi ternyata gol tersebut jadi satu-satunya gol di pertandingan ini untuk membungkam skuad asuhan Gerard Vandenberg di Gelora Delta Sidoarjo. Hal itu membuat Indonesia cuma mengemas 4 poin di grup J. Hasil sekali imbang, sekali menang, dan sekali kalah. Rafael Struijk dan kawan-kawan finish di bawah Korea Selatan yang mengemas 9 poin. Tapi tenang, pertandingan terakhir bukan cuma isi kepala Gerard yang kosong, shoot on targetnya juga tak berisi. Indonesia juga gagal menjadi runner-up terbaik untuk lolos ke putaran final. Posisinya sudah dipastikan di bawah beberapa tim dengan poin lebih dari 4. Kegagalan ke Piala Asia U23 2026 membuat timnas Indonesia U23 kembali menjejak tanah. Padahal tahun lalu Indonesia sempat terbang tinggi, bahkan mencetak sejarah di gelaran Piala Asia U23 2024. Indonesia sempat lolos ke edisi 2024 tahun lalu dan mencapai semifinal. Giliran diganti dengan pelatih Belanda yang katanya pakai taktik tolol football, pakai formasi 4-back. Jangankan semifinal, ikut ke Piala Asia saja tidak ya kan? Jadi sudah selayaknya timnas Indonesia U23 bisa dikatakan downgrade, menurun, dan nyusruk ke alang-alang. Ibaratkan sudah punya ijazah S1 tapi pelongo-pelongo, dan giliran disuruh ngomong bahasa Inggris malah we walk the talk, not only the talk the talk. Kaget. Ya kaget itu aja. Tapi dengan gagahnya sang ketumbar mengungkapkan bahwa Indonesia U23 kalah terhormat karena sang pelatih sudah pakai formasi 4-3-3 dirubah jadi 3-5-2 dan sebagainya. Korea Selatan juga disebutnya tim yang sangat bagus. Katanya kemarin yang penting pakemnya harus 4-back. Sekarang dirubah 3-back pun katanya kalah terhormat. Terserah kau aja lah Pak. Mau pakai 3-back, 4-back, Kim-back, sebenarnya kita tak peduli. Yang penting ada prestasinya, ada progresnya, dan tidak selalu cari pembelaan. Oke lah waktunya kurang, pemainnya berbeda, sistemnya baru, tapi minimal tim pelatih terbaik ini loloslah ke Piala Asia. Biar downgrade-nya tak terlalu jauh. Kesalahan terbesarnya adalah imbang lawan Laos, tidak bisa cetak gol pula, dan kehilangan kesempatan jadi runner up terbaik. Malah nasib kita yang terbalik. Dan parahnya lagi, hal tersebut juga terjadi di timnas senior, di mana skuad asuhan Patrick Kluivert seperti telah juara Piala Antar Galaksi saat menang atas Cina Taipei. Namun akhirnya skema permainan El Nyengir mendapatkan ujian yang sesungguhnya saat jumpa Libanon. Tidak bisa jadi macam-macam biskuat yang diproduksi Danone, tapi pemain Libanon cosplay jadi tiang gawang. Semuanya bertumpuk di dalam kotak penalti seperti orang tahlilan, dan tidak ada celah untuk para pemain timnas Indonesia. Meskipun Patrick Kluivert menerapkan taktik 1000 passing kalau tak sembahyang apa gunanya, tidak ada satupun ancaman ke gawang Libanon, dan Indonesia mengakhiri laga dengan 0 shoot on target. Mungkin inilah yang disebut Erick Thohir harus main menyerang, bukan main untuk mencetak gol. Sebusuk-busuknya taktik parkir bis Sintayong, mereka masih bisa bikin shoot on target melawan tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Bodoh amat dibilang ternak Teyong sama buzzer PSSI kan, kalian makan duit haram. Efek yang akan ditimbulkan satu, kayak orang linglung.
diajak omong nggak nyambung. Tapi yang lebih membagokannya lagi, kemana para pengkritik handal yang dulu keluar-keluar kalau Sintayong kalah? Arya Sinulinga, Akmal Marhali, Towel, dan Justinus Laksana El Rexona Kapal Api Binomo. Dulu Sintayong pegang 3 kelompok umur dan 3-3-nya lolos ke Piala Asia, tapi masih dikritik. Justin kemarin marah-marah pada penonton gara-gara 0 shoot on target timnas Indonesia. Dia bilang Libanon parkir bis lah, sekelas Inggris aja kesulitan lawan tim parkir bis. Nih gua kasih tahu, sekelas Malaysia saja bisa cetak gol lawan Libanon dan menang. Makanlah itu fakta yang tak terbantahkan. Sementara Bung Towel sekarang kritiknya tak pernah nampak lagi, begitu pun dengan Akmal dan si paling tim kepelatihan terbaik Arya Sinulinga. Namun aku jadi paham kenapa semua ini bisa terjadi setelah mendengar penjelasan dari Bung Valen.